Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ayub Muhammad Rizik, NIM 1908201126. Saya mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Hukum Keluarga, semester 6 kelas C. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen haji dan umroh, manajemen teknologi haji dan umroh. Sebelumnya kita akan membahas pengertian manajemen terlebih dahulu. Pengertian manajemen, para ahli mengemukakan tentang manajemen dengan definisi yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Stoner mendefinisikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dikemukakan bahwa proses manajemen terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi pertama, yaitu perencanaan, kedua, yaitu pengorganisasian, ketiga, pengarahan, dan yang terakhir, pengawasan. Perencanaan. Apa sih perencanaan? Perencanaan yaitu para manajer memikirkan kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan yang didasarkan pada metode dan logika yang tepat. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yang berarti bahwa para manajer mengordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi. Karena kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuan menyusun berbagai sumber daya dalam mencapai suatu tujuan sehingga dapat terkoordinasi, terintegrasi, dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya itu pengarahan, di mana para manajer dapat mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi bawahan sehingga manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri. Dan yang terakhir itu pengawasan. Pengawasan yaitu para manajer berupaya untuk menjamin organisasi bergerak ke arah tujuannya sehingga apabila terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan alur atau tujuan yang benar maka para manajer harus membetulkannya. Sedangkan pengertian manajemen haji dan umroh secara singkat dapat dikemukakan bahwa pengertian manajemen haji dan umroh adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan lancar berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen haji dan umrah mencakup beberapa jenis pelayanan antara satu dengan yang lainnya dan melakukan pengelolaan yang lebih baik dan profesional. Dalam buku Dinamika dan Perspektif Haji di Indonesia, Bahrul Hayat PhD mengemukakan dalam bab 2 pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji disebutkan bahwa penyelenggaraan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Secara garis besar, manajemen haji mempunyai 6 tugas utama, yaitu yang pertama, melakukan hubungan kenegaraan dalam tataran diplomatik dengan negara tujuan yaitu Arab Saudi. Kedua, menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan misi melaksanakan haji secara keseluruhan. Ketiga, menanggung dampak dan tanggung jawab sosial dalam keseluruhan aspek pelaksanaan haji. Keempat, menyelenggarakan operasional haji yang aman, selamat, tertib, teratur, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengakomodasi perbedaan alihan keagamaan atau mazhab yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jamaah haji dan porsi yang terbatas. Dan yang terakhir, pelestarian nilai-nilai haji dalam kaitannya dengan berhubungan sosial kemasyarakatan. Apa sih ruang lingkup manajemen haji dan umroh? Yang pertama yaitu pelayanan haji dan umroh. Dari pelayanan haji dan umroh. Yang kedua yaitu transportasi dan akomodasi haji. Dan yang terakhir itu organisasi haji dan umroh. Pertama yaitu pelayanan haji dan umroh. Menurut A.S. Munir, pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas seorang lain
yang langsung diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan orang lain agar masing-masing memperoleh keuntungan yang diharapkan dan mendapat kepuasan. Bentuk pelayanan itu sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan layanan dengan perbuatan. Ketiga bentuk layanan itu tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan seiring berkombinasi. Manajemen layanan haji tidak terlepas dari 3 bentuk layanan, yakni layanan dalam bentuk lisan di mana petugas haji memberikan penjelasan dan informasi kepada jamaah haji. Layanan dalam bentuk tulisan berupa surat edaran, pengumuman, dan petunjuk tertulis yang harus diterima oleh jamaah haji. Sedangkan layanan dalam bentuk perbuatan seperti petugas haji yang mengatur secara langsung di lapangan, antara lain tentang antri pendaftaran, memasuki asrama dan hotel, menaiki bus, menempati perkemahan, dan melayani kesehatan, dan lain-lain. Manajemen pelayanan haji meliputi beberapa pembahasan, antara lain regulasi penyelenggaraan haji, aspek dimensional perhajian, dan unsur-unsur penyelenggaraan haji, fungsi manajemen haji dan organisasi penyelenggaraan haji Indonesia, kuota haji Indonesia, pendaftaran dan pelayanan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pembinaan jamaah dan petugas haji, pembinaan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), pembinaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU), dan pembinaan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Pelayan kesehatan haji, pembinaan jamaah pasca haji, organisasi penyelenggaraan haji Arab Saudi, Maktub Wukala, Naqobah, dan Maktab Zamzimah, Muassasah Adilah, dan Majmu'ah, Muassasah Tawafah, dan Maktab pelayanan Muassasah Tawafah, dan Maktab di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pelayanan haji oleh panitia penyelenggara ibadah haji PPIH di Arab Saudi, perlindungan jamaah dan pengawasan haji. Selanjutnya yang kedua itu transportasi dan akomodasi haji. Transportasi dan akomodasi haji merupakan sarana pendukung utama dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus dikelola secara profesional, sehingga jemaah haji dapat menerima pelayanan transportasi dan akomodasi yang memuaskan. Adapun materi yang berkaitan dengan manajemen transportasi dan akomodasi meliputi beberapa kegiatan, antara lain itu yang pertama, yaitu transportasi udara, penerbangan haji dan akuntan domestik, dokumen perjalanan dan barang bawaan, penerbangan haji, transportasi antara kota perhajian, dan transportasi salawat, transportasi jamaah safari wukuf, pemberangkatan haji di embarkasi, ketentuan kedatangan dan pemulangan jamaah haji di Arab Saudi, akomodasi haji di Mekah, akomodasi haji di Madinah, akomodasi haji di Jeddah, sistem Qur'ah, penempatan jamaah haji dan pemondokan haji Makkah, sistem penempatan jamaah haji di Madinah, dan catering jamaah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ketiga yaitu organisasi haji dan umroh. Salah satu contohnya yaitu organisasi PPIH Pusat Embarkasi dan PPIH di Arab Saudi, organisasi Muassasah Tawafah di Makkah, organisasi Muassasah Adilah di Madinah, dan organisasi Maktab Wukala Muwahhad dan lembaga pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Yang keempat yaitu praktek haji dan umroh. Praktek haji dan umroh diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa memahami materi manajemen haji dan umroh, baik berkaitan dengan pelayanan dan administrasi, transportasi dan akomodasi haji, organisasi haji, umroh, serta dapat mempraktekkan dengan baik sesuai ketentuan dan teori yang telah dipelajari. Dan yang terakhir yaitu tentang jenis pelayanan haji dan jenis pelayanan haji. Jenis pelayanan haji pelayanan dimaksud pada bab berikutnya, sehingga secara manajerial pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dapat diketahui menyeluruh dan berbagai aspek pelayanan baik di tingkat pusat, di daerah maupun di Arab Saudi, sejak dari persiapan di tanah air, keberangkatan dari masing-masing embarkasi, selama dalam perjalanan selama di Arab Saudi, dan sampai proses kepulangan jemaah haji kembali ke tanah air. Dengan demikian maka komitmen dan konsistensi pelayanan haji harus tepat waktu, efektif, efisien menuju tercapainya pelayanan prima yang pada akhirnya jamaah haji dapat merasakan kepuasan dalam melaksanaan kegiatan ibadah haji. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.